a genial solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FB. Selamat FB, selamat sahabat FB semua ya. Pagi ini saya akan menuju bengkel ya. Disimak saja ya. Menuju bengkel rekanan. Rekanan apa ya, rekanan ya, ke teman sohib ya. Karena ada sesuatu bagian di mobil ini yang mau kita ganti ya. Kenapa, bagian mana yang kita ganti, nanti liputannya ya. Sekitar 15 menit kita sampai lokasi ya teman-teman. Oke, saya nyapa dulu nih Kang Nandang yang di Lampung. Apa kabar Om? Di Lampung ya tinggal. Aduh, kayaknya boleh juga nih nanti saya touring ke Lampung ya. Kalau kondisinya sudah kondusif ya, mampir, ikut ngopi, ikut nginep aja sekalian. Ya Kang Nandang, jadi nggak perlu harus cari penginapan. Ya, oke ya, sehat selalu buat keluarga ya. Kang Nandang ini teman lama, udah berapa tahun ya? Ntar kalau kita ngitung dari tahun kita lulus sekolah itu tahun 1991. Wow, sekarang tahun 2020, berarti sekitar 29 ya. Sebentar 91 ditambah 20 2011 iya 21 ya. Kalau 1990 ke 20 aja 30 tahun ya kan, berarti 29 tahun ya. Kang Nandang 29 tahun kita belum ketemu ya. Aduh, secara offline kangen nih. Karena ini teman satu bangku waktu zaman SMA kelas 1 ya, masih inget. Sekarang berada di Lampung. Sukses buat Kang Nandang ya. Waktu kita masih sama-sama di kota Bogor, Jawa Barat ya kan. Saya sedikit ngomongin Kang Nandang sedikit ya, boleh ya. Jadi teman sebangku ini namanya Nandang ya. Nandang Hasan apa ya? Aku saya lupa nih. Ya, yang jelas dia teman sebangku ya. Waktu SMA, tepatnya di SMA Negeri 5 Bogor, guys. Konon kabarnya sekarang jadi salah satu sekolah negeri favorit di kota Bogor ya. Oke. Dan yang menarik dengan dia adalah dia asli dari, orang tuanya dari Cianjur ya. Jadi kalau bicara Sundanya itu, waduh, lemes banget ya. Halus, sehalus sutra, sehalus sagu ya, begitu ya. Dan luar biasa, setiap main ke rumahnya ya, orang tuanya pendidik ya, tapi anaknya sukanya ini nih, metal. Suka musik cadas ya. Musik dulu zamannya Scorpion, JNR gitu ya. Itu senang-senangnya dengan lagu-lagu seperti itu ya.
walaupun nilai bahasa Inggrisnya jeblok. Komen ya, Nandang komen dong ya. Oke. Ini sebelum nyampe ke bengkel ya, dingin banget ya. Ya, di Kota Karawang, Jawa Barat ya, kalau pagi dingin ya, terus siang panas. Tapi musim hujan alhamdulillah nih terbantukan ya. Jadi cerita dikit tentang teman saya ini ya, Nandang Hasan Musadat ya, kalau nggak salah ya. Saya mohon maaf nih kalau agak lupa panjangnya ya. Di rumahnya itu tepatnya di Sindang Barang Bogor ya, itu tempat buat base camp kelas ya. Sampai kelas 3 sudah sering buat kumpul, terutama teman-teman kelasnya. Kalau kelas 2 kelas 3 kan kita misah nih ya. Teman saya ini Nandang ini masuk jurusan biologi, saya masuk jurusan fisika. Wes, anak fisika men. Nyombong fisika ya. Nah, tapi yang menarik adalah cerita kelas balik ketika waktu masih kelas 1 ya. Saya karena teman sebangku ya sangat akrab dengan beliau ya. Sampai ke hal masalah cewek pun dia curhat. Ya. Tapi ada sebuah kejadian yang membuat saya pengen ketawa ya. Dia ini tertangkap basah merokok. Ya, tertangkap basah merokok dan akhirnya dihukum merokok di lapangan upacara. Lalu suruh merokok pakai apa ya, rokoknya dukun apa ya, pokoknya kalau udah merokok itu lisong, oh iya lisong, yang gede coklat ya, suruh diisep itu sampai rambutnya itu bau ya, bau asap itu ya, karena baunya agak khas itu ya, bikin mual. Gitu ya, Kang Nandang, apa kabar ya? Sekarang masih merokok nggak nih? Hati-hati, anaknya juga mencuri-curi waktu untuk merokok. Jadi jangan marahin anak ya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nggak mau komen nih Kang Nandang nih. Ya. Oke guys, jadi saya tinggalkan dulu masalah yang tadi ya. Nostalgia ya. Ada teman-teman saya juga, ada yang di Lombok ya, teman sekelas ya, ada yang di Lampung. Waduh, kayaknya kalau touring enak nih ya, ketemu dengan teman-teman Exer ya, AXS Lampung ya. Aduh, Nusantara itu luas ya. Nggak kapan ya saya mau bisa ya, karena kondisinya seperti ini ya. Jadi saya hanya bisa di seputaran Kota Karawang saja, putar-putar ya. Ya kan? Nah, pengennya sih ke kota lain juga ya. Bahkan untuk ke Bogor aja sekarang agak dilematis ya. Masih satu kota Jawa Barat, dalam wilayah Jawa Barat, tetapi untuk sampai ke kota Bogor itu kan kita harus melewati wilayah DKI Jakarta. Nah, jalan yang kita tempuh itu yang paling praktis tentu jalan tol, ya kan? Tol Jakarta Cikampek, ya. Kemudian nyambung ke Cikunir, lalu nyambung ke tol Jagorawi, ya kan? Di awal waktu COVID-19 itu di jalan tol itu kalau akses masuknya dibuka, tapi di pertengahan tol itu yang mau ke Jakarta nggak bisa sampai, harus keluar pintu tol, misalnya yang di Cikampek itu keluar dari Karawang Barat, pintu tol Karawang Barat.
Ada juga yang dari Jakarta mau ke Cikampek keluar Nanggala. Nyebrang rel dulu ya sebentar. Baru nyebrang rel kereta dulu. Rel kereta arah Jakarta Jawa. Ya. Jadi yang dari Jakarta mau ke Cikampek saja akhirnya dilempar keluar dari pintu tol Cikarang. Nah, apalagi sekarang dengan ada aturan-aturan ketat dengan rapid gen test, gitu ya. Aduh, swab dan sebagainya. Jadi agak lebih lumayan ya perjalanannya. Oke guys, sekarang kita masuk ke Jalan Raya Pantura, disebut Jalan Pantura ya. Atau masih di wilayah Kecamatan Kelari. Jadi meskipun sekarang libur panjang sekolah ya, panjang ya, karena setahun sampai nanti 2021, tapi kesempatan untuk bisa keluar kota agak terbatas sekarang. Kenapa? Karena meskipun libur begini, yang karyawan ya, ASN karyawan itu harus lapor diri ya, presensi atau absensi ya, secara online ya. Sehingga online-nya sih standarnya pagi dan sore gitu ya. Nah, jadi istilahnya WFH, work from home gitu kan. Nah, tapi ada juga di tetangga kemarin bicara, bilang dia WFH-nya tuh 4 kali, pagi, siang, sore, malam, sehingga kesempatan untuk berpergian di lokasi titik WFH-nya agak repot ya. Kecuali teman-teman yang ngerti tentang IT ngakalin dengan aplikasi gitu ya. Kalau dalam bahasa ininya ada yang disebut dengan pack GPS ya. Nah, tapi pada akhirnya aplikasi yang kehadiran karyawan secara online itu terus ditingkatkan ya, gitu. Jadi sulit sekarang kalau untuk ngakalin kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi karena ini pagi ini ya, kembali ke obrolan pagi ini ya. Oke, jangan lupa teman-teman sebelum beraktivitas selalu bahagia ya. Kalau sulit bahagia, kita pura-pura bahagia ya. Gimana caranya? Tersenyum ya, tarik bibir lebar-lebar ya, tahan ya, sehingga wajah kita menjadi cerah ya. Bisa juga dengan senam mulut. Oke teman-teman, saya akan muter balik ya dari Jalan Pantura ini, yang tadinya ke arah timur sekarang akan muter ke arah menuju ke Jalan Barat. Jadi sekarang lewat ada belokan ya. Nah, biasanya kalau di musim Hari Raya Idul Fitri ya, ketika waktu kondisi normal meningkat, belokan gini itu ditutup ya. Oke, kita ngasih receh dulu kali ya sama bapak petugas yang bantuin untuk belokin masyarakat. Sekarang saya menuju ke arah barat ya, jadi balik arah, karena nanti di depan saya harus belok kiri ya. Biasa pagi-pagi jadi oh iya nggak apa-apa pagi-pagi ya. Lihat sen kiri ya, motor terlalu banyak. Ada jalannya guys, aduh ya. Hati-hati ya teman-teman yang melintas di jalan arteri atau jalan provinsi, jalan biasa ya, terutama yang dari luar kota. Jika
juga belum tahu daerah-daerah Pantura, jangan terlalu over kecepatan karena masih ada beberapa titik, banyak titik mungkin ya yang jalannya rusak ya. Oke, jadi jalan Pantura ini adalah jalan secara umum dari mulai selepas Jakarta Timur ya, Bekasi dan Cikarang, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon. Oke, itu daerah-daerah Jawa Barat ya. Jadi Pantura itu memang jalan ini lebih berada di utara Pulau Jawa ya. Secara jalan nanti ada beberapa wilayah yang ketika kita jalan, terutama di Subang ya, Subang Indramayu, Subang ke Indramayu, itu saat jalan melewati jalan Pantura itu di pinggirnya udah kelihatan laut, wah, laut Jawa ya. Nah, ini perjalanan yang mengasihkan tuh dia. Sampai di situ ada kafe, ya, apa ya, tempat istirahat, tempat makan ya. View-nya bagus lautnya ya. Gitu. Cuma kalau kondisi begini, ini ditutup apa enggak? Saya nggak tahu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di namanya Jalan Popel ya. Dan di samping kiri saya ini ada gerbang menuju ke akses rest area kilometer 57 ya, Karawang. Jadi sekitar 7 km dari titik peristiwa terjadinya bentrok antara polisi dan FPI gitu ya. Dan saya sekarang menyeberang jalan, di bawahnya jalan tol Jakarta Cikampek ya. Sebelah kiri ke arah Cikampek, sebelah kanan ke arah Jakarta. Oke. Jadi kota Karawang ini terbelah oleh jalan tol Cikampek gitu ya. Kalau daerah lain mungkin terbelah dengan sungai. Kalau kota Karawang terbelahnya dengan jalan tol Cikampek. Mohon maaf nih ya, pelan nih jalannya turun dan alhamdulillah ya rusak. Oke. Jadi wilayah kota Karawang ini kalau sebelah selatan itu tersebar industri ya, dari berbagai kawasan. Ada banyak kawasan ya industri. Jadi sepanjang selatan tol Cikampek, Jakarta Cikampek itu kawasan industri itu terbentang dari mulai Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta ya, sampai ujung tol Kopo Cikampek gitu ya teman-teman. Oke, sebenarnya saya melintasi masuk area kawasan nih ya, kawasan Berikat Texmaco Karawang ya. Dulu waktu zaman jaya-jayanya di sini industri apa, kawasan grupnya Texmaco itu berada di sini ya, di kota Karawang ini ya. Sementara untuk di wilayah utara tol Jakarta Cikampek itu peruntukannya untuk irigasi pertanian ya. Tapi sekarang persawahan di wilayah Karawang sendiri semakin menyusut ya. Kenapa? Sudah banyak berubah menjadi bangunan ya, bahkan juga sudah banyak perumahan-perumahan yang berdiri di wilayah utara jalan tol ya. Karena memang sebagian besar wilayah kota Karawang itu adanya di utara jalan tol Jakarta Cikampek ya. Sementara di wilayah selatan itu kan struktur tanahnya memang keras ya. Di Karawang itu keras dan berbukit ya di sebelah selatan, sehingga dipergunakan untuk kawasan industri gitu ya teman-teman ya.
Ini saya sebenarnya jalannya ini masuk ke jalan industri nih, kawasan industri ya. Jadi kalau saya lurus terus, ini lagi jalan terus. Di depan itu ada PT Asia Fiber, Asia Pacific Fiber, APF. Asia Pacific Fiber ya, APF ya, TBK. Tapi di depan saya akan belok kanan masuk ke jalan perkampungan. Oke, itu guys ya. Nanti videonya saya sambung dengan dengan yang offline ya. Oke, aduh, kita sudah belok dan kita sudah masuk ke jalan perkampungan ya. Kalau lurus kita masuk gerbang PT ya. Jalannya cukup untuk lancar satu mobil dan motor. Kalau ada dua mobil harus pelan, bahkan minggir dulu salah satu ya. Beberapa meter lagi saya akan sampai ke lokasi. Dan sudah janjian untuk sampai. Ada Om Roni. Om Roni, apa kabar Om Roni? Ini semua belok kanan. Oke. Om Roni, coba saya tebak kemana nih? Oke, sekarang sudah belok kanan dan menurun. Dan sekarang sudah sampai ke bengkel. Bengkel favoritnya teman-teman komunitas otomotif, pencinta otomotif ya. Oke, ini sampai. Ini sudah janji. Apakah orang sudah bangun? Sini dulu ya. Wah, ternyata sudah bangun. Nah, itu dia. Hah? Oh, kadinya siap. Parkir dulu. Ya. Kita parkir dulu. Ya, parkirnya biar nggak lain. Oke guys, sampai dulu ya di bengkelnya Wah Ohang.